Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu? Ya sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi, Ya, beberapa kali shoot on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya. Termasuk di menit ke-31 tadi, jebakan offside dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix, gagal maksimal, lalu istilahnya offside gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya mulai menit 35 sampai menit ke hampir ke 40 atau 41 itu sebenarnya Portugal sempat menguasai keadaan ya. Beberapa kali tendangan, bahkan kalau dicatat di sejak menit ke 35 sampai ke menit 40 atau 41 tadi itu langsung ada 4. Jadi 4 shoot ya, walaupun on goalnya cuma satu. Tetapi memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek. Tetapi menit ke 42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke 42 sampai menit ke 45 mereka langsung mendapatkan 5 shoot dengan 3 on goal. Artinya eh, eh, Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan ya. melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan oleh penjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya, cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di ini lebih dari 5, lebih dari 7. Walaupun mungkin efektivitas on goal-nya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya, di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini para pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia Kroasia. ini sangat kentara sekali itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kick-nya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16, di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal hanya sekali 2 kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz. Ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang. Wajar ketika 2 pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol, bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini. Tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias. Ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo. Bahkan dia beberapa kali melakukan marking cukup bagus. Walaupun Portugal dengan Joao Felix dan juga Bruno Fernandes, terutama Bruno Fernandes mulai muncul lagi setelah hydration break Ya. tadi. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolombia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti. Walaupun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Ya. Tapi catatan menarik lagi adalah bahwa sepanjang pertandingan di babak pertama ini agresivitas atau tempo tinggi diperagakan buat tim Kolombia. Mungkin di akhir-akhir unggul ball position, tapi overall sepanjang babak pertama sebenarnya Portugal yang lebih unggul ball position. Dan ini kelihatan sekali bahwa
Portugal berusaha untuk sedikit mendelay permainan agar agresivitas para pemain Kolombia ini menurun, dan itu memang sempat terjadi di awal di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke 38 39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke-42 sampai 40 sampai tambahan 3 plus 3 tadi Ya. plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi Baik. ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan Ya. Portugal dalam mendelay permainan. Kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Rudi. Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak? Babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak? Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya untuk Portugal gitu ya dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi. Oke. Tapi satu kebanggaan ini istilahnya, Ya. Uzbekistan saat ini di tempat Unggul yang ya. terpisah di grup yang sama masih unggul dengan 1-0 1-0. Iya. Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu. Iya. Jadi saya kira itu dulu ya. Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik, Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah. Ya, baik pendengar, pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukaromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi. Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Sebelumnya Mas Raffi di mana dulu nih Mas? Portugal Mas, saya penggemar berat Cristiano Ronaldo jelas. Oh, penggemar berat Cristiano Ronaldo ya Mas. Nah, Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang berkali nih Mas? Ya, kalau nobar ya sering sih, biasanya nonton Persija di nobar bersama Jepul Kurto. Bahkan juga saya juga fan berat Cristiano Ronaldo juga sih. Kalau untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah nih Mas biasanya? Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita ada pemain terbaik dunia lah khususnya lah. Itu sama tim Portugal juga. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari alun-alun Purwokerto. Fahriansyah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu. Didengar langsung di alun-alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung? Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain di tengah mereka, atau
mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di 2 pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan, tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Joao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup jadi salah satu pilihan kalau pengen lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh kalah dibandingkan Kolombia. Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya, ruang yang bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang kepada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah solusinya. Ronaldo tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan dia diberi ruang lebih dan dia memberikan terobosan gerakan yang itu akan menjadi baik gitu kan. Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu. Iya, betul. Jadi di baru menit ke-22 sebenarnya Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya si Nestor sebagai pelatih memberikan istilahnya instruksi untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada 2 atau 3 pemain yang dedicated, dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias, penyerang Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini. Oke. Kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut, sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya nih Bung ya. Tapi Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung? Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16, melakukan final pass stop dia lakukan di kotak 16, dia final passnya juga cukup baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani shoot on goal atau shoot dari kotak 16. Tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Portugal ketika pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari tiga pemain tengah mereka, terutama untuk John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain 15 ini yang dimainin ada Neves. Ya. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya. Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves. Dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh
Dan Diego Dalot ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisinya dari sisi si Neves ya. Dan Iya. ini Diego Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Iya. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diego Dalot ini. Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua.